Pemirsa, pelatih timnas Indonesia John Hetman membuat pernyataan keras usai dirinya diremehkan oleh pelatih Vietnam Kim Sang-sik. John Hetman menyatakan ketidaksetujuannya atas kritik pemanggilan Rafael Struijk dan Cyrus Margono. Ia merasa diremehkan saat dibandingkan dengan Estiway. Sementara itu, Cyrus Margono akhirnya membuat pernyataan jujur usai pertama kali dipanggil ke skuad Garuda. Fans auto bahagia. Benarkah, Todi? Jelas bisa bikin sepak bola Asia Tenggara terkejut. Begini pernyataan sangat keras dan hebat pelatih baru timnas Indonesia John Hetman usai dihina dan diremehkan habis oleh pelatih Vietnam Kim Sang-sik usai memasukkan nama Rafael Struijk dan Cyrus Margono dalam daftar 30 pemain timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Series 2026. Sampai bikin Cyrus Margono mengeluarkan pengakuan jujur usai dirinya dipanggil pertama kali ke skuad Garuda dan merespons hinaan Kim Sang-sik. Wah, benarkah demikian? Dasar negara nggak tahu malu. Pelatih Malaysia dikabarkan akan naturalisasi pemain Brazil. Apakah FIFA beri hukuman keras lagi biar mereka kapok? Ini ulasan lengkapnya. Alhamdulillah, kabar bahagia, benar-benar kompak. Ini kabar terbaru 2 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bermain di Raksasa Asia. Wah, siapa ya mereka? Yuk simak video sampai selesai. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, pelatih baru tim nasional Indonesia, John Hetman, baru-baru ini memberikan pernyataan keras yang mengejutkan publik sepak bola Indonesia pasca pemanggilan 30 pemain untuk persiapan ajang FIFA Series pada Maret 2026 mendatang. Dalam konferensi pers yang digelar usai pengumuman tersebut, Hetman tidak hanya berbicara tentang pemilihan pemain, tetapi juga menanggapi hinaan yang diterimanya dari pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, yang beberapa waktu lalu meremehkan kualitasnya dibandingkan dengan mantan pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Shin Tae-yong. Kim Sang-sik, pelatih asal Korea Selatan yang menangani timnas Vietnam, sempat menyampaikan pernyataan kontroversial terkait kualitas John Hetman sebagai pelatih. Dalam wawancaranya, Kim menilai bahwa Hetman memiliki kualitas yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Shin Tae-yong yang dianggap berhasil memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia selama masa jabatannya. Indonesia akan menghadapi kesulitan besar dengan pelatih baru ini. Hetman bukanlah pelatih yang memiliki pengalaman mendalam di Asia Tenggara seperti Shin Tae-yong. Shin sudah terbukti berhasil membawa Indonesia semakin dekat ke level internasional. Hetman sebaliknya lebih dikenal karena prestasinya di luar Asia, ujar Kim dalam wawancara yang kemudian mencuri perhatian media Indonesia. Kim juga menyebutkan bahwa kebijakan Hetman dalam memanggil pemain muda yang dinaturalisasi, seperti striker Rafael Struijk dan kiper Cyrus Margono, sangat aneh dan diragukan efektivitasnya. Mereka adalah pemain yang belum terbukti di level internasional, jadi keputusan Hetman untuk memanggil mereka bisa dianggap sebagai langkah yang terburu-buru dan tidak dipertimbangkan dengan baik. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari banyak pihak, termasuk sejumlah pihak di Indonesia yang menilai bahwa Kim Sang-sik terlalu meremehkan potensi tim dan pelatih Indonesia. Namun yang paling menonjol adalah reaksi balasan dari John Hetman. Dalam konferensi pers yang diadakan untuk membahas pemanggilan 30 pemain timnas Indonesia, John Hetman secara langsung menanggapi hinaan yang dilontarkan oleh pelatih Vietnam tersebut. Dengan wajah yang serius dan nada yang tegas, Hetman menyatakan bahwa ia tidak akan mentolerir komentar-komentar yang merendahkan kapasitasnya sebagai pelatih, apalagi yang datang dari pelatih negara tetangga. Saya rasa Kim Sang-sik perlu lebih berhati-hati dalam berbicara. Jika ia ingin membandingkan saya dengan Shin Tae-yong, itu haknya. Tetapi saya di sini untuk membuktikan bahwa kualitas saya sebagai pelatih tidak bisa diukur dari perbandingan sempit semacam itu, ujar Hetman dengan nada penuh keyakinan. Setiap pelatih memiliki gaya dan filosofi sendiri. Saya tidak akan membiarkan opini negatif orang lain meruntuhkan motivasi saya atau mengubah keputusan saya untuk membangun tim yang lebih kuat. Apa yang saya lakukan adalah untuk kemajuan sepak bola Indonesia, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Tambahnya, dengan menunjukkan sikap yang semakin tegas. Hetman menegaskan bahwa dirinya tidak takut dengan komentar miring dari pelatih negara lain dan akan fokus pada pekerjaannya
untuk memajukan timnas Indonesia. Saya datang ke Indonesia dengan tekad untuk membawa tim ini ke level yang lebih tinggi, dan saya percaya dengan kualitas yang ada di tim ini. Kritik adalah bagian dari pekerjaan saya, tetapi saya tidak akan membiarkan itu merusak fokus saya. Salah satu keputusan yang cukup mengundang perhatian dalam pemanggilan 30 pemain adalah pilihan John Hartman untuk memanggil striker muda naturalisasi Rafael Struijk serta kiper muda naturalisasi Cyrus Margono. Kedua pemain ini dianggap kurang layak oleh Kim Sang-sik. Rafael Struijk sempat menjadi andalan Shin Taeyong dan begitu fenomenal saat mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23 2024. Begitu juga dengan Cyrus Margono yang merupakan kiper muda yang sudah beberapa tahun membela klub-klub luar negeri tapi belum pernah dipanggil ke timnas Indonesia. Keputusan Hartman untuk memanggil mereka langsung untuk ajang sebesar FIFA Series menuai kontroversi, terutama mengingat banyak pihak yang merasa seharusnya pemain lokal lebih diberi kesempatan. Namun menurut Hartman, keputusan tersebut adalah bagian dari strategi jangka panjang yang dirancang untuk membangun tim yang lebih kompetitif. Saya memilih pemain yang saya rasa dapat memberikan kontribusi nyata bagi tim, baik itu pemain naturalisasi ataupun lokal. Rafael Struijk dan Cyrus Margono adalah pemain dengan potensi besar, dan saya yakin mereka bisa membawa dampak positif bagi timnas Indonesia, jelas Hartman. John Hartman juga memberikan klarifikasi terkait keputusan penggunaan pemain naturalisasi. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak hanya melihat status kewarganegaraan pemain, tetapi lebih pada kualitas dan potensi yang mereka miliki. Pemain naturalisasi seperti Struijk dan Margono memiliki pengalaman internasional yang sangat berharga. Mereka membawa pengalaman yang tidak bisa didapatkan dengan mudah di level domestik. Saya mengerti ada sebagian pihak yang skeptis terhadap pemain naturalisasi, tetapi saya rasa penting untuk membuka peluang bagi mereka yang punya kualitas. Ini bukan soal politik atau identitas, ini soal kemampuan dan komitmen mereka untuk tim ini, tambah Hartman. Menurut Hartman, timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain yang tidak hanya mampu bersaing di level Asia Tenggara, tetapi juga di panggung internasional. Untuk itu, ia berusaha memberikan kesempatan kepada pemain yang bisa membawa pengalaman dan kualitas permainan yang lebih tinggi. Pemanggilan 30 pemain oleh John Hartman ini juga menandai awal dari persiapan timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series pada Maret 2026. Ajang ini akan menjadi batu loncatan penting bagi Indonesia untuk memperbaiki peringkat FIFA dan menghadapi tim-tim kuat dunia. Hartman pun tidak malu untuk menyampaikan ambisinya. Saya datang ke Indonesia untuk membawa tim ini ke level yang lebih tinggi. Saya percaya bahwa dengan persiapan yang tepat, kami bisa mengalahkan tim-tim besar di dunia. Saya tahu ini bukan tugas yang mudah, tetapi saya siap menghadapi tantangan tersebut, kata Hartman dengan penuh percaya diri. Mantan pelatih Kanada ini juga menegaskan bahwa dirinya akan bekerja keras untuk memperkenalkan gaya permainan yang baru dan meningkatkan kekompakan tim. Ia menambahkan, ini bukan hanya soal pemanggilan pemain, ini tentang membangun kultur dan mentalitas juara dalam tim. Setiap pemain harus siap berkorban demi tim dan tujuan bersama, tutupnya. Sementara itu, di sisi lain, Cyrus Margono, kiper muda naturalisasi yang kini membela klub KF Dugagini di Liga Kosovo, mengungkapkan perasaan bahagianya setelah dipanggil oleh pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman, untuk bergabung dengan 30 pemain yang dipersiapkan untuk ajang FIFA Series 2026 mendatang. Reaksi positif dan penuh rasa syukur ini menjadi salah satu sorotan setelah pemanggilan yang cukup mengejutkan banyak pihak, terutama karena Cyrus baru pertama kali ini dipanggil ke timnas Indonesia. Dalam wawancara yang berlangsung setelah pengumuman pemanggilan pemain, Cyrus Margono mengungkapkan betapa besar kebanggaannya bisa dipilih oleh Hartman untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Saya sangat bahagia dan terhormat bisa dipanggil untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ini adalah impian saya sejak lama dan akhirnya bisa terwujud. Saya ingin memberikan yang terbaik bagi Indonesia karena saya tahu bahwa ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh saya sia-siakan, ungkap Cyrus dengan penuh semangat. Cyrus yang kini bermain di klub Kosovo merasa bahwa pengalaman bermain di Eropa memberikan banyak pelajaran berharga yang bisa ia terapkan di timnas Indonesia. Bermain di Eropa sangat membuka mata saya tentang standar sepak bola internasional. Disiplin, teknik, dan mentalitas yang dibutuhkan di level yang lebih tinggi benar-benar berbeda. Saya merasa sudah mendapatkan banyak hal yang bisa saya bawa ke timnas Indonesia. Lanjutnya,
Namun, di balik kebahagiaannya, Cyrus juga tidak menampik rasa tanggung jawab yang besar. Tentu, menjadi bagian dari timnas Indonesia berarti saya harus siap berjuang lebih keras lagi. Saya harus bisa membuktikan kualitas saya, baik kepada pelatih, rekan-rekan setim, dan tentu saja kepada seluruh rakyat Indonesia yang mendukung kami. Sebagai pemain yang baru bergabung dengan timnas Indonesia, Cyrus juga berbicara tentang pentingnya membangun mentalitas positif di dalam tim. Menurutnya, meskipun tim ini banyak dihuni oleh pemain muda dan beberapa pemain naturalisasi, kekompakan dan semangat juang yang tinggi adalah modal utama untuk meraih sukses. Saya merasa bahwa tim ini memiliki potensi luar biasa. Kami punya banyak pemain muda yang bertalenta dan beberapa pemain senior yang sudah berpengalaman. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita bisa bersatu, saling mendukung, dan memberikan yang terbaik. Mentalitas juara harus terus kita tanamkan dalam setiap latihan dan pertandingan, tambahnya. Cyrus pun tak ragu untuk memberikan apresiasi kepada pelatih John Herdman yang telah memberinya kesempatan untuk tampil di ajang FIFA Series 2026 mendatang. Pelatih Herdman memberikan kesempatan kepada kami untuk berkembang bukan hanya di lapangan, tetapi juga dalam aspek mental dan strategi. Saya sangat antusias bisa bekerja sama dengan pelatih yang memiliki visi besar untuk sepak bola Indonesia. Cyrus Margono mengungkapkan optimisme besar menjelang FIFA Series 2026. Dengan pengalaman yang ia peroleh di luar negeri dan dukungan penuh dari pelatih serta rekan-rekannya, ia merasa bahwa timnas Indonesia akan tampil lebih baik di kancah internasional. FIFA Series adalah tantangan besar, tapi kami sudah dipersiapkan dengan baik oleh pelatih Herdman. Kami semua siap berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ini bukan hanya tentang saya, tapi tentang seluruh tim yang harus berjuang bersama untuk meraih prestasi gemilang, ujar Cyrus dengan keyakinan. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Penunjukan John Herdman sebagai pelatih baru timnas Indonesia langsung mengundang sorotan tajam dari publik sepak bola Asia. Meski mayoritas karirnya dibangun di luar benua Asia, pelatih asal Inggris itu dinilai memiliki rekam jejak yang cukup mentereng saat menghadapi tim-tim Asia level atas. PSSI pun dianggap mengambil langkah berani dengan menunjuk sosok yang sukses membawa Kanada bangkit hingga tampil di Piala Dunia 2022. Di bawah arahan Herdman, Kanada sempat mengejutkan Asia lewat kemenangan 2-0 atas Qatar, sang tuan rumah Piala Dunia, serta menundukkan Jepang 2-1 jelang turnamen bergulir. Selain itu, Kanada juga mencatat hasil imbang melawan Bahrain, melengkapi catatan tak terkalahkan Herdman saat berjumpa wakil Asia. Rekam jejak tersebut membuat media Asia Tenggara memberi perhatian khusus. ASEAN Football bahkan menyebut Herdman sebagai pelatih langka yang pernah mengantar tim nasional putra dan putri dari negara yang sama lolos ke Piala Dunia. Bagi Indonesia, pengalaman Herdman dinilai menjadi modal penting untuk membawa tim Garuda bersaing di level Asia yang lebih tinggi. Pelatih timnas Malaysia, Peter Ceklamovski, kembali mencuri perhatian publik di tengah bayang-bayang sanksi FIFA terkait kasus naturalisasi ilegal. Kali ini, sorotan muncul dari unggahan sederhana sang pelatih yang justru memantik spekulasi besar soal potensi naturalisasi striker Brasil, Bergson da Silva. Seperti diketahui, Malaysia masih menjalani masa sulit setelah FIFA menjatuhkan hukuman berat akibat naturalisasi 7 pemain yang dinilai melanggar regulasi. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, disangsi, sementara ke-7 pemain tersebut dilarang beraktivitas di sepak bola selama 12 bulan sejak September 2025. Dampaknya, Malaysia juga dinyatakan kalah dalam 3 laga internasional yang telah dimainkan. Di tengah situasi itu, Ceklamovski justru mengunggah data statistik Bergson da Silva di Instagram Story. Penyerang Johor Darul Takzim itu tampil tajam dengan catatan 32 gol di Liga Malaysia dan 13 gol pada musim 2025-2026 meski sempat dibekap cedera. Unggahan tersebut makin menarik perhatian karena disertai bendera Malaysia yang langsung memicu dugaan adanya sinyal tersembunyi. Meski belum ada pernyataan resmi, langkah Ceklamovski dinilai membuka peluang naturalisasi Bergson. Pemain berusia 35 tahun itu telah bermain di Malaysia sejak 2021 dan pada 2026 genap menjalani 5 musim beruntun memenuhi syarat naturalisasi lewat jalur domisili FIFA.
Spekulasi pun berkembang bahwa Harimau Malaya tengah menyiapkan opsi baru di lini serang dengan cara yang lebih aman dari polemik sebelumnya. Sepak bola Indonesia memasuki era baru setelah PSSI resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Sabtu 3 Januari 2026. Penunjukan juru taktik asal Inggris ini dinilai bukan sekadar pergantian pelatih, melainkan langkah strategis yang mendapat perhatian positif dari media internasional, termasuk Football News asal Belanda. Herdman datang menggantikan Patrick Kluivert yang dicopot usai kegagalan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Media Belanda tersebut menilai latar belakang Herdman sangat sesuai dengan kebutuhan Timnas Indonesia saat ini, terutama berkat keberhasilannya membawa Timnas Kanada Putra dan Putri kembali tampil di Piala Dunia setelah penantian panjang. Football News menyoroti kemampuan Herdman dalam membangun fondasi sepak bola dari akar rumput serta pengalamannya mengelola tim dengan kombinasi pemain lokal dan diaspora, profil yang dianggap mirip dengan Indonesia. Namun demikian, Herdman juga langsung dihadapkan pada tugas berat, yakni menstabilkan performa tim sekaligus menanamkan visi jangka panjang. Ia dituntut tak hanya mengejar hasil instan, tetapi juga membenahi detail-detail penting demi masa depan Timnas Indonesia. Nasib kurang beruntung tengah menimpa dua pemain Timnas Indonesia yang memperkuat Buriram United. Keduanya harus menepi cukup lama akibat cedera yang dialami bersama klub raksasa Thailand tersebut. Pemain pertama adalah Shane Patinama. Bek kiri berusia 27 tahun itu mengalami cedera hamstring saat membela Buriram United pada Oktober 2025. Cedera tersebut membuatnya harus absen panjang hingga saat ini. Shane tercatat sudah melewatkan 8 pertandingan Buriram United di Liga Thailand 2025-2026. Padahal, performanya sebelum cedera terbilang impresif. Dari 6 laga yang dimainkan, Shane mampu menyumbangkan 3 assist dan menjadi salah satu pemain penting di sisi kiri pertahanan. Pemain kedua yang bernasib serupa adalah Sandy Walsh. Bek kanan berusia 30 tahun itu dilaporkan mengalami cedera otot paha pada awal Desember 2025. Hingga kini, Sandy masih dalam proses pemulihan dan belum kembali merumput. Akibat cedera tersebut, ia sudah absen dalam 3 pertandingan Buriram United. Sebelumnya, Sandy merupakan pilihan utama di lini belakang dan telah tampil dalam 10 laga dengan catatan 1 gol dan 1 assist. Meski dua pemain Timnas Indonesia harus menepi, Buriram United justru sedang berada dalam performa gemilang. Klub berjuluk Thunder Castle itu kini mendominasi Liga Thailand 2025-2026. Buriram United kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 41 poin dari 16 pertandingan, unggul jauh 11 angka dari Ratchaburi FC yang berada di posisi kedua. Kondisi ini membuat Buriram United semakin dekat dan berpeluang besar untuk meraih gelar juara musim ini. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, mulai menaruh perhatian khusus pada sejumlah pemain Timnas Indonesia yang memperkuat Persib Bandung jelang laga panas Super League 2025-2026. Duel klasik antara Persija dan Persib dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA, Minggu 11/1. Souza mengakui telah mempelajari kekuatan Persib yang dinilainya memiliki skuad berkualitas dengan investasi besar. Maung Bandung saat ini diperkuat beberapa pemain Timnas Indonesia seperti Eliano Rendes, Beckham Putra, Mark Klok, dan Tom Hai. Selain itu, Persib juga memiliki pemain asing berpengalaman seperti Julio Cesar, Luciano Goicoechea, dan Andrew Jung. Kami mulai mempelajari Persib pekan ini. Kami tahu kualitas mereka dan juga pemain-pemain tim nasional yang ada di sana, ujar Mauricio Souza, dikutip dari laman resmi Persija. Meski akan bermain di kandang lawan, pelatih asal Brasil itu menegaskan Persija tetap akan tampil dengan karakter permainan khas Macan Kemayoran. Ia menegaskan timnya menghormati Persib, tapi tetap datang dengan target dan ambisi sendiri. Kami respek kepada Persib sebagai lawan, tapi kami punya tujuan sendiri. Kami akan datang untuk bermain dengan skema kami, tegas Souza.
Saat ini Persija menempati peringkat kedua Super League dengan raihan 35 poin dari 16 pertandingan. Sementara itu Persib membuntuti di posisi ketiga dengan jumlah poin yang sama dari jumlah laga yang juga identik. Duel ini pun diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama memburu kemenangan untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen. Nasib sial menimpa Jay Itzes saat Sassuolo dibantai Juventus 0-3 pada pekan ke-19 Liga Italia, Rabu 7 Januari dini hari WIB. Bermain di Stadion Mapei, Sassuolo tak mampu menahan dominasi tim tamu. Momen paling krusial terjadi pada menit ke-63 ketika Itzes melakukan kesalahan fatal. Bek timnas Indonesia itu sempat memotong umpan ke Jonathan David, namun back pass yang ia lepaskan dalam kondisi terjatuh justru terlalu lemah. Bola berhasil direbut David yang kemudian mengecoh kiper Arianet Muric sebelum mencetak gol ke gawang kosong. Gol tersebut melengkapi penderitaan Sassuolo setelah sebelumnya kebobolan akibat gol bunuh diri Tarik Muharemovic 16 dan sepakan melengkung Fabio Miretti 62. Meski melakukan blunder, Itzes bukan pemain dengan nilai terburuk menurut Soccerway. Hasil ini mengokohkan Juventus di peringkat keempat klasemen dengan 36 poin, sementara Sassuolo turun ke posisi ke-11 dengan koleksi 23 poin. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke sanak musuh famili.